Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, jumpa lagi di channel gua. Oke, kali ini gue pengen share cara gimana kita bikin label ya. Nah, fungsinya label ini contohnya adalah di surat undangan. Contoh ditempelin nama seperti nama, alamat ya. Jadi di sini dicantumin. Nah, ini mungkin teman-teman kalau lihat dari contohnya udah nggak asing ya. Kalau ini contoh label Tom and Jerry, yang biasa saya sebut itu Tom and Jerry, kodenya itu 121 ya. Tom and Jerry 121, karena kode label itu menurut saya yang standar untuk penulisan nama dan alamat untuk di undangan ya. Nah, kali ini saya pengen share ke teman-teman gimana sih caranya buat format seperti ini ya, buat format seperti ini supaya ketika di print itu otomatis semuanya keisi otomatis. Contoh kita ada 1000 ya, 1000 nama dalam undangan, kan kita nggak mungkin harus mengetik satu-satu. Nah, ini nggak perlu, ya tetap diketik di Excel, tapi setidaknya ketika ditaruh ke sini itu nggak perlu kita satu-satu ya. Jadi bisa sekali semuanya udah ngikutin ya. Oke, gimana caranya untuk bikin format ini? Tonton terus video ini. Ingat, jangan lupa subscribe dulu, like and share ya. Oke, lanjut. Sebelum proses pengukuran, sediain dulu ya penggarisnya ya. Oke, penggaris yang gak usah panjang-panjang. Oke, saya di sini mensimulasikan aja, tidak mempraktekkan secara di labelnya, tapi insya Allah tidak mengurangi ini ya, seperti di aslinya, atau maksudnya seperti menggunakan saya akan memberitahu mana aja sih yang harus diukur, intinya gitu ya. Oke, kita langsung aja ke Word-nya, buka. Saya di sini menggunakan Word 2010 karena lebih mudah. Oke, lalu setelah di sini masuk ke menu My Links. Oke, lalu di sini Start Mail Merge. Oke, lalu di sini pilih Labels ya, Labels. Oke, di sini sebenarnya udah ada nih ya, udah ada settingannya. Nah, karena kita biasanya ini beda, nah kita bikin aja. Nah, beda biasanya dengan yang Tom and Jerry. Tom and Jerry itu biasanya kadang dia punya settingan sendiri tapi tidak enak. Nah, kita bikin aja deh. New label. Oke. Di sini kita pertama kasih nama dulu. Ya. Untuk teman-teman semua, ini kasih nama ya. Tom and Jerry. Tom and Jerry. Jerry 2121 ya. Dan ntar kalau beli labelnya adalah beli Tom and Jerry yang 121. Oke. Nah, gimana sih untuk mengukurnya? Contoh ini top marginnya berapa, ininya berapa ya, agak susah. Terus kita dulu setting dulu, ini pilih custom aja. Nah, karena kita akan mengikuti ukuran yang ada di label ya. Oke, biasanya sih nggak beda jauh. Oke, ini salah satu contohnya ya, contoh labelnya. Oke, pertama kita kerjain dulu yang top margin.
Ingat ya, di sini ada tanda-tanda ya, tanda koma, titik. Ya ini harus diperhatikan. Kalau dia pakai koma, berarti kalau kita pas ngukur ada komanya, maka pakai koma, jangan pakai titik. Tapi kalau di sini titik, kita nggak boleh pakai koma, ya. Biasanya ada yang kayak gitu, suka di situnya titik, kita pakainya koma karena kebiasaan. Oke, top margin mana sih yang top margin? Nah ini, kita lihat di sini. Top margin itu adalah batas dari ujung yang kuning ya, kertas dasarnya ya, yang di label dengan ujung labelnya yang putihnya nih. Nah ini namanya, nah ini ujungnya nih. Nah ini top margin. Jadi kita mengukur ya, teman-teman ukur dari sini ya, dari ukuran ini ya, dari sini ujung sini ke sini berapa nilainya ya. Ini namanya top margin yang di sini nih, tuh top margin ya, yang ini. Oke, biasanya sih di situ biasanya nggak jauh, itu 0,6 terus deh, 0,6 contoh ya, tapi ini biasanya sama kok, yang penting gitu caranya. Ini cara mengukurnya, ini top margin ya, ini top margin, ujung ini ketemu dengan apa namanya, ujung putih ini, diukur berapa dari sini ke sini ya. Oke, saya hapus dulu. Lalu selanjutnya side margin. Nah side margin ini dia sebelahnya ya, tadi top itu berarti di kirinya nih. Side margin sama dari ujung dasar apa namanya, kertas labelnya ke isinya, ke yang putih ini. Nah ya, dari titik-titik ini sudah jelas, teman-teman ukur ada berapa nilainya. Kalau udah dapat baru masukkan ke sini. Biasanya sih dia ada 0,6, tapi nggak apa-apa, tergantung yang punya teman-teman berapa ya. Ini kan saya coba mencontohkan ini. Lalu di sini kita bisa atur nih. Boleh kita coba yang mana dulu ya? Boleh number cross, label high, label wide. Ini dia ininya ukuran. Coba number crossnya dulu kita. Number crossnya itu kita lihat. Number cross yang label yang putih, yang isi putih ini ke samping berapa? 2 ya. 1, 2. Oh berarti di sini tulis 2. Oke. Lalu number down itu berarti ke bawah ya. Berarti hitung aja 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya. Nggak usah dihitung semua, 5. Oke. Banyak kan? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Dia mulai nih. Oke, sekarang kita ukur vertical pitch sama horizontal pitch ya. Mana sih vertical pitch ya? Vertical pitch itu di sini. Ntar saya hapusin dulu ya, sorry. Kita kalau dalam bikin kayak gini nggak perlu kita ngukur semuanya, satu aja, ini aja. Vertical pitch itu dari ujung label pertama ke ujung label kedua, yaitu menurun ya, down. Contoh nih, dari sini ini vertical pitch ya, vertical pitch yang ini nih, vertical pitch nih. Nah, dari ujung sini, ujung yang putih ini ke titik putih ini ke ujung isian label yang kedua di sini. Nah, di ini namanya vertical pitch. Ukur berapa jaraknya. Ya. Nilai jaraknya berapa, ya. Kalau saya di sini 4. Sama 4. Oke. Wah, ini gak mau, kenapa? Nah, kita ukur dulu nih label height sama weight-nya coba. Ya. Kalau ini nggak mau berubah, berarti ada kemungkinan ada yang mesti dirubah dulu ya. Coba kita rubah ini ya.
Kayak kalau ada yang mentok gak bisa berubah, biasanya ada yang perlu dirubah dulu. Coba kita label height-nya sama label weight-nya ya. Label height-nya itu dia berapa besar ininya ya. Nih, saya hapus dulu deh. Ini ke sini, itu height-nya. Dari sini ke sini, height itu height berapa ya. Contoh kalau saya di sini itu 3,8 cm ya. Oke, kan berarti bisa berubah. Ini perlu kita berubah dulu. Yang sekarang width-nya, besarnya ya, lebarnya ya. Tadi tingginya, sekarang lebarnya. Masih sama ini aja dia itu. Dari sini ke sini ya. Ini label width-nya. Oke, saya 7,5 ya. Kita klik di yang lain, contoh di mana aja boleh, di atas juga boleh. Nah, ini jadi kayak gini ya. Baru kita rubah vertical pitch-nya. Oke. Itu height dan width-nya ya. Kita buang. Nah, vertical pitch tadi ingat dari sini dari titik ini ke ujung titik Asian label berikutnya sini ya, di ukur itu saya buang dulu ini. Oke, dari sini ke sini vertical pitch berapa ukur ya, pakai penggaris berapa, contoh saya di sini 4 cm. Nah mulai kan. Oke, horizontal pitch. Nah, kalau horizontal pitch kebalikan. Ya, vertikal kan ke atas, horizontal kan di pinggir, berarti dari sini ya, titik ini ke label berikutnya yaitu ke samping kanannya sini. Itu ukur ya berapa. Nah, di sini saya pakai ukuran 7,7. 7,7. Oke. Nah, udah mantap nih ya. Udah mantap. Semuanya udah berubah, tidak ada yang ini. Oke, di sini baru kita ukuran page width sama page height-nya kita setting. Apa sih ukuran apa ini ya? Untuk page width itu yang ini lebar, berarti dari kuning sini ya, ujungnya ke ujung sini ya, itu lebar kertas dasarnya ya. Lalu height-nya, tingginya sama dari atas, ujung atas ya, kertas ujung atasnya ini, titik ini ke ujung bawahnya, titik bawahnya ini ya. Contoh kayak gitu tuh ya, diukur pasal dengan penggaris berapa nilainya. Kalau di sini saya menggunakan untuk lebarnya itu 16, tingginya itu 21. Habis itu lalu diklik OK ya. Karena berhubung saya udah ada, saya cancel aja ya. Jadi karena ini udah ada, saya cancel aja. Tapi teman-teman harus klik OK nih. Kalau nggak klik OK nggak nongol. Nah, setelah diklik OK akan tampil di sini ya. Setelah tampil di sini dipilih lalu diklik OK. Nah, jadinya kayaknya seperti ini gitu. Jadinya seperti ini ya. Nah, di sini apa sih langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah kita tinggal masukin nama alamatnya juga ya. Apa namanya, nama-nama yang ada di undangan itu. Oke, kita lanjut aja. Kita coba bikin untuk nama-namanya, contoh aja ya, kita contoh 5 aja ya. Kita masuk ke Excel. Oke. Nah, di Excel ini kita masukin pertama itu nama.
ya. Kita taruh katakanlah dokumen, saya bikin ini undangan. Oke, nggak apa-apa, ini nggak usah dirubah lah ya. Kita save, kita close, jangan dibuka. Oke, kalau udah, baru kita di sini select exception. Nah, terus kita gunakan use existing list ya. Lalu kita cari dokumen tadi di mana undangan ya, box Excel, klik open. Nah, kita tadi nulis di sheet berapa? Oh, di sheet 1 ya. Kalau teman-teman nulisnya di sheet 2, mulai di sheet 2 dan seterusnya. Klik oke. Nah, di sini udah ada new record ya, biarin nggak apa-apa. Nah, sebelum lanjutkan kita rapihin dulu nih, cara biar ada di rata tengah kan. Ini ada di kiri nih. Kita klik tanda plus ini nih ya. Kita klik biar block all. Nah, kayak gini. Lalu lari ke home. Pilih di sini aja layout ya, layout. Pilih yang rata tengah ya. Rata tengah tapi yang mengambang ya. Ini kan ada rata tengah juga tapi dia di bawah. Tuh. Mengambang bagian tengah-tengah. Oke, habis itu ukurannya, teksnya kita terserah mau pakai apa, 12, 14, 12 aja dah ya. Lalu di sini apa ya, bebas sih, kita buat contoh aja. Saya pakai ini deh ya. Teman-teman kalau pengen ada yang lain ukurannya bisa, jenis teksnya bisa di sini. Oh, mau dicetak tebal ya. Jadi sebelum kita input nama-namanya, kita rapihin dulu ya. Kalau udah rapi, baru kita salah satu input di sini. Di mailing, lari lagi ke mailing, kita klik salah satu di sini. Nah, pertama kita masukkan urutannya, nama dulu kan. Nah, insert merge field. Nama ya. Enter sekali, terserah mau jaraknya berapa. Saya enter sekali. Lalu enter lagi sekali lagi. Alamat ya. Wah, ini jaraknya pengen agak renggang. Boleh, kita blok lagi. Layout. Bentar. Ini bisa. Ini. Sini. Ya, di home. Pilih yang berapa ya? 1,5. Ini aja deh. Ya, jaraknya. Oke, coba kita lihat dulu sebelum diklik update. Nah, ya kan yang lain hilang. Oke. Lalu kita di sini next record ya. Di depannya next record kita masukin lagi nama. Enter. Di enter atau alamat. Oke, lalu kita coba klik update label. Nah, semuanya itu ya, otomatis semuanya terisi. Jadi kalau ada 1000 ya 1000 semua tuh ada. Next record itu artinya berarti setelah nama contoh si Angga berarti si Andi gitu next recordnya. Kita preview coba. Nah, beda-beda ya. Agung 1, 2, 3, 4, 5 ya. Tadi kan isinya cuma 5. Karena satu label itu sebenarnya isinya 10 ya, karena kita ngisi 5 berarti yang lainnya kosong. Tuh, Anggi Cianjur Timur, Nia di Bogor Kota, enak ya. Oke, jadi kalau ada undangannya itu 2000, 4000 ya, makanya kita ketik aja dulu nama-namanya ya di Excel gitu atau di Google Sheet, bebas lah yang dimanapun. Nah, kalau udah dapat, udah ditulisin, udah fix nama-namanya, udah tidak ada yang salah,
penulisan nama, gelar, dan yang lain tidak ada yang salah di Excel itu. Oke. Kenapa di Excel? Supaya kalau ada salah kan enak, kita tinggal cari ya, di search gitu ya. Nah, oke, kalau udah kayak gitu baru deh kita bikin mail match-nya supaya kayak gini. Jadi cuma sebenarnya bisa langsung tadi 1 kali doang kita klik update bisa. Nah, tapi itu buat memastiin kita juga pasang dulu di sini, setelah itu baru diupdate. Jadi ada next record ini ya, semuanya kayak isi. Mudah kan? Nah, baru deh kalau udah di sini teman-teman mau print bisa ya, mau langsung print bisa, mau bikin matang bisa. Kalau mau bikin matang pilih ini ya, edit individual document ya, all aja ya. Jadi ada 2 tuh, yang ini udah yang nggak bisa diedit ya, ini udah jadi. Kalau mau edit paling satu-satu namanya kalau di sini ya. Nah, ini mentahannya. Ini mentahannya kita bisa save. Ya, kita bisa save dokumen contohnya ya. Undangan. Misalnya nama undangan siapa gitu ya. Atau sesuaikan dengan nama Excel-nya. Klik save. Oke, kalau sudah ya, udah semua. Ini kita bisa close. Yang ini yang udah jadi kita bisa print ya. Jadi gimana teman-teman, mudah ya, mudah. Yang penting semuanya itu mudah, yang penting kita mau mencoba cari cara ya. Memang pertama-tamanya saja yang lama setting. Tapi kalau sudah dapat satu aja yang benar, udah formatnya udah itu, tinggal filenya ya. Jadi yang penting di Excel itu tulis dulu nama-namanya, lalu tinggal by mail match. Oke. Cukup sekian dari gue ya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Cara ini bukan hanya untuk undangan saja, tapi untuk apapun ya, untuk apapun, supaya di label itu kita tidak tulis tangan. Oke. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like and subscribe, share ke teman-temannya supaya channel Mikro Kreatif ini semakin kreatif dan semakin semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.